Ya, saya sampaikan, seumur karir saya selama ini kurang lebih 24 tahun, hampir 25 tahun saya berkarir, saya belum pernah tugas di kampung halaman saya. Nah, justru ini jauh lebih memberikan semangat. Ya, lebih baik kita dikenal di tanah orang lain daripada kita. Iya. Seperti itu. Saya jelaskan nggak apa masalah. Ya, suka duka harus kita lalui, ya. Namun menjadi semangat. Dan yang saya penting pada teman-teman semuanya, menurut Pak dulu banyak ada tanya, Bapak dulu bagaimana cita-cita jadi seorang GM gitu. Saya dari pegawai PLN tidak pernah bercita-cita jadi seorang GM. Saya sadar diri, ya, karena dari kecil saya tidak diajarkan untuk berupaya meraih yang susah, ya, dengan menghalalkan segala cara. Tapi dengan suatu keikhlasan. Kami berhitung, oh nanti kalau saya pensiun, ya hitung-hitungan saya itu waktu saya masuk PLN pertama, hitung-hitungan saya mungkin pada posisi grade sekian ataukah peringkat sekian, dan posisi saya sebagai seorang kepala cabang. Nah, itu aja kita kejar. Artinya, oh saya harus normal naik grade seperti ini. Nah dari itu kita lalui. Tapi kalau toh, ya, kita bercita-cita terlalu muluk, ya, oh saya mau nanti kalau masuk PLN harus mau jadi direktur utama PLN misalnya, boleh saja, itu hak orang. Tapi tolong lalui dengan jalur yang benar. Saya mau jadi seorang GM, lalui dengan jalur yang benar. Semakin kita banyak pindah-pindah, maka semakin kaya kita akan budaya, karakter, ya, dan pengalaman dan sebagainya. Nah, inilah yang saya bilang. Makanya saya senang sekali mutasi-mutasi, banyak teman, banyak saudara, ya, banyak mengenal beberapa perilaku masyarakat yang berbeda-beda. Karakter gitu. juga karakter ya, berbeda-beda. Jadi mungkin ini penyampaian dan juga motivasi juga Pak. Betul, bagi Tribuners, mungkin khususnya anak-anak muda seperti yang Vio tanyakan tadi, mungkin masih banyak yang berpikir untuk cepat menyerah. Ini kita sudah dengar secuil perjuangan Pak Andi, bagaimana mungkin perjuangan di Sulawesi dan juga di Papua memang sangat berkesan, dan seperti pendirian Pak Andi memang bahwa mengenal karakter, mengenal budaya dan juga pengalaman yang ada di suatu daerah itu sangat penting dan mahal ya Pak? Mahal sekali. Pak, ini kan mungkin untuk secara personal pastinya ceritanya akan panjang nih Pak. Panjang sekali. Butuh berapa jam mungkin ya Pak? Iya. Tapi kalau kita mungkin kilas balik lagi atau juga detailkan ke tema kita Pak, bagaimana persiapan mungkin PLN hingga saat ini, mungkin pertanyaan pertamanya Pak, untuk khusus di kelistrikan di Sulsel Rabar sendiri, apakah mungkin kondisi saat ini masih defisit atau seperti apa nih Pak? Terima kasih ini para Tribuners ya, saya selaku GM ya penanggung jawab penuh pertama ya tentunya mohon maaf yang besar-besarnya. Selama beberapa kejadian beberapa bulan yang lalu terjadi suatu kondisi defisit. Nah, kondisi defisit itu sebetulnya apakah PLN tidak punya planning? Sebetulnya PLN juga mempunyai planning. Ya, punya planning. Nah, case dampak El Nino, dampak El Nino kemarin itu memang di luar prediksi kita yang luar biasa. Ya, ternyata El Nino yang kali ini cukup panjang. Dan yang lucu lagi, selain itu El Nino karena panas yang luar biasa, membuat sumber pasokan air berkurang. Nah, sementara pembangkit PLN di sistem Sulawesi bagian selatan ini, ya 38% itu atau 42% totalnya dari EBT. Ya. EBT yaitu energi baru terbarukan dari air. Dari air ada juga yang dari Bayu PLTB. Ya, PLTB. Namun PLTB Bayu hanya kurang lebih 140 MW. Namun dari air 850 MW. Dari total kapasitas 2.300. Sementara beban puncak pernah tercapai 1.700. Kalau kita hitung 2.300 dikurangi 1.700 masih ada kurang lebih 600 MW spare kita pada saat sebelum El Nino. Kan gitu ya. Ternyata pada saat terjadi El Nino luar biasa dampaknya. PLTA terbesar ada di Poso Energi 515 MW drop total, tidak ada airnya. Ataukah ada air namun tidak mencukupi. Ya, karena dia menggunakan model seperti waduk danau elevasi. Ya, ini hanya operasi kurang lebih hanya 100 MW, berarti sudah hilang 400 MW. PLTA Bakaru, yang di Bakaru juga
modelnya run of river, mengandalkan air sungai, hujan dan sebagainya, itu juga kurang airnya, sehingga turun. PLTA yang terbesar juga ada di Malaya, di Toraja sana juga berkurang. Dan juga beberapa PLTA kecil, seperti Bili-Bili. Ya, Bili-Bili itu 20 megawatt. Tapi itu pun sempat stop total, nggak ada air sama sekali. Karena kering sekali. Karena kering sekali. Nah itu. Nah yang lucunya lagi El Nino, mengapa kondisi panas seperti itu? Yang kita harapkan Bayu bisa berputar, ya angin bisa ada, ternyata tidak ada angin. Maka hilang lagi lah kami kurang lebih 130 megawatt dari Bayu, hilang. Nah luar biasa dampaknya. Nah persiapan lain ternyata ya udah kita awal-awal kita maksimalkan seluruh pembangkit berbahan bakar fosil, baik itu pembangkit berbahan bakar gas, batu bara, ya minyak solar atau biosolar dan sebagainya kita maksimalkan. Nah tentunya pembangkit-pembangkit kalau operasi non-stop pasti nanti akan kita tahu sendiri jatuh tempo waktu pemeliharaannya atau kan mungkin dapat waktu sakitnya atau dapat terjadi gangguan kan gitu ya. Nah itulah yang terjadi kemarin, akhirnya kita sempat defisit yang lumayan besar karena harus dipilih ya. Beberapa pilihan yang tidak enak namun kita harus tetap pilih. Kita mau ambil opsi padam total atau bergilir. Ya diatur, diatur pemadamannya sehingga tidak padam total. Nah, jadi seperti itu. Awal-awal kita bisa ngatur per 2 jam. Lama-lama nggak kuat lagi airnya, kita tambah lagi per 3 jam. Lama-lama tambah mau stop total, kita tambah lagi gitu. Nah, muncul pertanyaan pada saat itu sampai pada 5 jam atau mungkin ada yang cerita sampai 6 jam. Karena ada 2 opsi yang harus kami pilih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.